dengan orang-orang frater-frater sampai ke tempat camping kita lupa nggak bawa panci untuk masak air. Hilang. Di tahun kemudian karena di fakultas kita ada suster camping, suster ikut sampai tusuk gigi juga ada. Karena ada wanita. Saya pernah nyetirin suster-suster dari Bandung ke Kawah Putih. Di Bandung juga ada Kawah Putih, daerah Ganes itu bagus sekali. Karena supirnya saya suruh istirahat karena kecapean. Udah suster, supirnya seperti itu, saya supirin. Pakai mobil HIS. Tiba-tiba di belakang, ini kok bau super nih? Kok bau super nih suster? Ya di sini ada supernya, ada termos depan. Itu wanita. Semua dipikirkan, semua bagi laki-laki udah biasa, udah gampang, idahlah. Anda bisa membedakan nggak masuk ke rumah pasturan dengan masuk ke rumah suster? Masuk ke rumah pasturan pegang mejanya debu sebenarnya. Masuk ke rumah susteran nggak ada debu, nggak ada. Karena suster setiap hari kerjanya kalau nggak ada. Kalau perempuan wanita, hal-hal kecil itu perempuan. Maka bagi laki-laki tidak masalah, bagi perempuan masalah. Betul? Gampang lu. Lu baru tahu gampang. Itu yang perbedaan. Perempuan nggak siap-siap tisu. Merasa perkawinannya tidak beres. Kita harus beresin suaminya. Terus gimana beresin? Blokan. Harus ngomong ke pastor aja nggak tahu. Pastor itu cuma ngomong doang tahu gitu. Kan yang mencerita kita. Paling-paling pastor mengatakan ya berdoa aja. Itu apa? Ya. Jadi bagi wanita semua harus dibereskan. Bagi pria udahlah bahasa nadanya cincai. Itu cincai. Gak apa-apa lah. Itu aja harus dipersulit. Gak perlu dipersulit. Bagi wanita tidak bisa. Dia harus bereskan. Maka lihat angka perceraian pun sama. Di data manapun selalu sampai titik cukup rawan. Mari kita lihat bahwa Paulus melihat apa. Rupanya salah satunya adalah karena tuntutan ekonomi, para anggota keluarga akhirnya tidak akrab dan kurang komunikasi. Suami capek bekerja, maka kalau pulang butuh apa? Istirahat. Nggak mau repot lagi, udah capek saya cari duit, udah. Nggak perlu lagi harus macem-macem. Itu kan urusan istri. Bahkan karena seringkali bekerja juga tidak gampang, banyak tekanan. Maka pada saat pulang ke rumah, suami sudah kecapean, suami sudah lelah. Kalau orang capek, lelah, maka ego sumbunya pendek. Akhirnya mudah apa? Marah. Mudah marah. Karena ada tekanan di dalam ekonomi. Tidak hanya itu, Bapak Paulus melihat ada beberapa pasangan juga yang mempunyai pasangan memakai kekerasan karena apa? Edik, ketagihan alkohol, judi, narkoba, maka ada kekerasan. Kekerasan diakui oleh gereja Katolik sebagai sumber penderitaan dalam perkawinan. Banyak sekali istri yang disakiti tidak hanya kata-kata, tetapi juga oleh fisik.
suami mabok, wah, habis. Saya mendapatkan kasus waktu saya tugas di paroki. Anda tahu negara Filipina itu kan negara Katolik, kan? Saya sekolah di Filipina untuk konseling keluarga. Tapi di Filipina, hobi laki-laki Filipina itu apa? Mabok. Tidak perlu ada pesta. Filipina itu senang pesta, semua dirayakan. Kucing lagi pun dirayakan. Mereka sedang despedida, namanya despedida itu pesta. Dan kalau pesta sudah ada pasti minuman. Mereka minumannya pun sama, punya apa olahannya sendiri. Lupa namanya. Lalu kalau sudah mabuk itu bisa membunuh istrinya. Dan angka perceraian di Filipina pun tinggi. Banyak sekali suami yang meninggalkan istrinya. Begitu saja. Tanpa merasa bersalah, berdosa. Ke gereja, tetap ke gereja. Komuni, tetap komuni. Udah aja. Dia tidak tahu bahwa istri punya halangan. Bahkan maaf, pernah di suatu paroki, salah satu aktivis paroki ditolak untuk menjadi, di sini sebutnya asisten imam prodiakon. Ditolak untuk menjadi prodiakon. Dia marah. Padahal pastor tahu bahwa dia ini hidup dengan wanita kedua. Memang dulunya aktif, tetapi akhirnya dia sekarang tinggalkan istri pertama dan tinggal di istri kedua yang tidak sah. Tentu dia tidak sah, karena istri pertamanya masih hidup. Ini malah marah-marah. Promo ini masih muda, gak ngerti apa-apa tentang ajaran gereja. Goblok, kata saya. Bapak yang goblok. Tapi bapak itu merasa apa-apa. Dia tidak sadari perbuatannya itu bisa menjadi batu sandungan untuk umat lain. Tapi dia masih benar. Jadi perhatikan di sini, seringkali kekerasan itu terjadi dimanapun, apalagi di dalam keluarga. Ingat, luka batin pertama-tama itu di dalam keluarga. Saya salah satu anak yang terluka. Tetapi ayah saya selalu mengatakan, jangan pernah menyakiti wanita. Ayah saya tentara sejati. Tolong contoh peran ayah saya. Para saudara yang prajurit hijau, jangan pernah menyakiti wanita. Itu prinsip ayah. Dan saya tidak pernah melihat ayah memukul ibu. Tidak pernah. Mereka ribut, ya, tapi tidak di depan kita. Tapi saya mendengar kekerasan pada ibu. Tidak pernah. Bahkan dua adik perempuan saya pun tidak pernah disakiti oleh ayah. Paling dibentak, dijewer, dipukul, apalagi tidak pernah. Adik saya nomor 2 pintar, baik, nurut, tidak pernah dihukum ayah. Akhirnya saya menjadi sasaran tembaknya. 1 laki-laki, 2 bodoh, 3 malas, 4 suka manja. Ayah marah sekali dengan saya. Oh, saya sudah merasakan seluruh alat tentara kecuali bayonet belum pernah. Topi tentara yang keras itu pernah mendarat di kepala saya sampai benjol dan mendarat di kepala ayah dengan tenangnya. Ayah memang pintar menyiksa orang. Dan saya memang saya akhirnya karena ayah begitu keras, ada satu saat di mana saya membenci ayah saya. Ada satu saat di mana saya berpikir ayah tidak sayang pada saya.
Saya sudah bisa jadi pastor, bisa ngatur. Ibu, ini Romo, yang ngomong Romo. Bahkan saat ini saya tidak dekat dengan ayah karena kekerasan, karena terluka. Saya tuh kalau pergi keluar, ziarah, saya selalu cari oleh-oleh yang mahal untuk ibu. Ibu saya itu pencinta budaya. Suatu hari saya dapat hadiah 500 euro dari umat. Saya berikan beliau dari emas dari 500 euro. Ibu, Yotin Bunda Maria, oh, makasih bagus banget, yuk mahal bu. Terus bapak saya datang, aku apa? Rosario. Berapa ini kok? 1 euro, 1 euro. Iya, karena terluka. Saya memperlakukan orang yang melukai saya seperti saya diperlakukan. Itu dia. Kalau Anda luka, Bapak pernah waktu ayah sudah tua, ibu sudah meninggal, ayah itu berkata, oh sekarang saya udah udah tua, kata saya. Lalu saya sekarang itu udah habis. Terus aku mau beli alat bantu dengar. Ya sudah beli Pak, beli. Kan punya motor? Ada. Tapi saya tuh tadinya mau beli 2, udah beli 1 dulu, yang penting mana? Ada bantu dengar dulu ya, kok beli. Setelah beliau pakai, saya bisa dengar segala-galanya. Terus dia berkata, aku sekarang kalau makan nggak bisa naik, saya beli saya mau beli palsu tapi tidak punya uang. Ya udah Pak, mau belikan. Bener kok, ya, tapi yang second Pak. Emang ada beli palsu yang second? Ada, bekas orang meninggal. Jadi lihat di sini bahwa jangan pernah lupa kita disiplin pada anak boleh, tetapi kasar yang tidak. Karena itu membekas, dan hilang begitu saja, nggak akan hilang begitu saja. Maka lihat di sini bahwa Paulus pun mengatakan ada suami istri yang kurang dewasa karena punya luka batin. Halo. Anda punya luka batin, suami Anda punya luka batin. Tidak ada orang yang tidak terluka. Siapa yang tidak terluka? Hanya anggota rumah sakit jiwa. Itu orang-orang yang tidak terluka. Kita tuh punya rasa sakit hati, punya rasa kecewa, punya rasa marah, punya rasa sedih. Betul atau tidak? Nanti saya akan siapa yang luka? Itu luka. Anda sejak kecil sudah mendapat luka dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari adik, dari saudara-saudara. Betul. Saya kecewa Romo karena ayah saya membeda-bedakan. Saya kecewa Romo karena ayah saya pergi waktu saya kecil, juga pergi meninggalkan kamu, meninggalkan mama sendirian. Saya marah pada Tuhan. Itu bukan hati. Pada saat saya masih kecil, lah kok ibu sudah meninggal, saya marah pada Tuhan. Itu luka. Jadi ada luka-luka batin yang belum dibereskan. Maka saya itu suka sedih ya, kalau lihat orang Katolik hidup itu kok berat banget. Ke gereja kan? Kan Yesus itu berkata, damai Tuhan bersamamu.
tidak cerewet, sudah budak cuma lawan Romo. Selalu itu komplain, marah-marah, terus jengkel, terus aku membuat saya sedih Romo. Itu dosa-dosa saya Romo. Oh iya, Bu, dengan demikian saya mengampuni dosa suami ibu. Terus dosa saya bertambah. Kenapa? Kan itu melaporkan dosa suami. Jadi kalau kita perhatikan berapa menit lagi Pak? 5 menit lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat di dalam perkawinan banyak begitu luka dan akhirnya membuat kita memutuskan untuk bercerai, hati-hati. Karena yang terluka tidak hanya pasangan, tapi anak-anak juga. Maka Bapak Ibu, saya berikan beberapa faktor yang bisa membuat hidup perkawinan kacau. Pertama, intervensi orang tua, mertua. Maka pasangan yang paling berbahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Karena mereka tidak punya paling tua dan paling tua mereka yang membuat dosa. Ikut ngerecokin, ikut ngatur, ikut mengatur. Ini udah anak sudah berkeluarga selesai, Bu. Tugas ibu selesai. Menang. Ojo ribut. Kamu itu ya, suami kamu tuh jelek. Saya selalu mengatakan pada saat suami istri yang muda, saya selalu ingat. Pelindung berjalan, saya terus. Pertanyaannya apa itu? Aku ngomong apa? Tua. Oh, pada pasangan muda yang mau menikah. Oh, ya. Anda ingat 10 perintah Allah? Apa perintah Allah yang keempat? Iya, sini Bu. Apa Ibu Sono? Ya. Dua. Di sana dipegang. Ya, oke. Betul. Itu guru agama jadi. Hormat Allah. Ini sih Bu. Udah diberi masuk saya tentang. Terima kasih Bu ya. Belum diberkati ya, nanti kita tidak promo paroki. Oh, saya bisa menjawab. Oke, Bapak Ibu dengerin. Teman-teman juga hormatilah apa? Anda punya kewajiban menghormati orang tuamu. Betul. Tetapi tidak punya kewajiban ikuti perintah orang tua. Tolong bedakan. Karena orang tua bukan Tuhan. Hormati orang